Halo, kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke, kita lanjutkan konten The Legend of Neverland ya guys ya. Untuk konten The Legend of Neverland, Mas Jul akan membahas tentang job dan fairy yang cocok untuk job Lancer ya guys ya. Jadi untuk konten ini Mas Jul akan khusus untuk membahas Lancer cocok dengan fairy apa saja ya guys ya. Menurut Mas Jul ada 3 fairy yang cocok untuk job Lancer ya guys. 3 fairy ini akan Mas Jul bahas dalam konten ini. Mungkin dari kalian nanti yang menonton mungkin ada yang merasa cocok atau mungkin kurang cocok juga nggak apa-apa ya guys ya, karena berbeda pendapat itu hal yang wajar. Untuk pribadi Mas Jul, job Lancer kanan ya guys ya. Job Lancer kanan itu berfokus pada DPS ya guys, atau damage high damage ya. Untuk Lancer yang kanan ya guys ya, menurutnya Mas Jul. Jadi memiliki 6 skill ya guys ya, 6 skill, 5 skill impact dan 1 skill penghilang debuff ya guys. Makanya job ini menjadi job yang favorit bagi Mas Jul ya guys ya. Job yang menurutnya Mas Jul itu sangat worth it digunakan dalam daily maupun PvP ya guys ya. Jadi mau PvP maupun PvE itu sangatlah worth it menggunakan job Lancer kanan ini ya guys ya. Jadi job ini menurut Mas Jul yang paling worth it, walaupun untuk advance job BP-nya dia kurang ya. Jadi termasuknya dia kecil untuk advance job BP. Jadi dari skill ini kita bisa simpulkan kalau untuk Lancer ini dia berfokus sebagai DPS bukan sebagai tank ya guys ya. Tapi kalau dari kalian ada yang membuat Lancer itu sebagai tank juga nggak apa-apa ya guys ya. Ini hanya pendapat Mas Jul ya guys ya. Jadi pendapatnya Mas Jul untuk Lancer ini untuk memaksimalkan kemampuannya atau kemampuan advance jobnya. Untuk advance jobnya itu kan berfokus pada critical dan peningkatan damage ya guys ya. Karena di advance jobnya Lancer itu ada critical dan peningkatan damage ya guys ya. Maka dari itu job Lancer kanan akan berfokus pada critical, touch, dan serangan. Touch itu adalah tenacity atau bisa kita sebut sebagai anti critical ya guys, anti critical atau counter dari critical sendiri ya guys ya. Bisa lihat ini untuk statusnya Mas Jul ya guys ya. Untuk statusnya Mas Jul pribadi untuk karakter Mas Jul berfokus pada serangan, critical, dan touch ya guys ya. Walaupun nanti di ini touchnya Mas Jul termasuknya masih tertinggal atau masih ini ya, masih terlalu agak bawah ya. Jadi belum bisa ini dibilang sudah benar ya guys ya. Kalau kritikalnya itu 96 ya guys ya, minimal touchnya adalah 80 ya guys. Kenapa kritikal Mas Jul turun? Oke, kritikal Mas Jul turun karena Mas Jul mengubah IO ya guys ya. Karena Mas Jul butuh peningkatan damage ya guys ya. Jadi damage meningkat, Mas Jul itu rubah dari status IO ya guys. Karena kemarin IO kan segitiga, Mas Jul full critical semua, makanya kritikalnya bisa menembus 100 lebih ya guys ya. Tapi karena Mas Jul butuh damage meningkat ya guys ya, itu jadi Mas Jul rubah salah satu IO-nya ya guys ya. Jadi untuk damage meningkat, makanya kenapa kritikalnya turun. Tapi Mas Jul mendapat tambahan dari damage meningkat ya guys. Jadi makanya pribadinya Mas Jul untuk Lancer kanan ini berfokus pada DPS ya guys ya. Tapi kalau misalnya dari kalian guys ada yang misal Mas Jul aku menggunakan Lancer kanan sebagai tank, ya boleh-boleh saja guys, boleh-boleh saja. Mas Jul aku menggunakan Lancer kanan sebagai support, ya boleh saja guys, nggak apa-apa, tergantung dari permainan masing-masing, gameplay masing-masing ya guys ya. Di sini Mas Jul hanya mengutarakan apa yang Mas Jul sudah buat dan sudah alami ya guys ya. Jadi menurutnya Mas Jul selama bermain ini ada 3 fairy yang cocok untuk Lancer ya guys ya. FF apa saja guys untuk rekomendasinya? Oke, untuk Lancer kanan ya guys, rekomendasi fairy atau cocok dengan fairy menggunakan 1, yaitu Holy ya guys ya.
Kenapa Holy? Oke, untuk Holy sendiri itu Mas Jul bisa beri nama sebagai hyper damage ya, atau hyper burst ya. Kenapa hyper burst? Oke, kita bahas ya guys ya. Kenapa di Mas Jul berikan nama hyper untuk Holy guys? Holy sendiri dengan statusnya wah ya guys ya, untuk counter alami dari semua elemen ya guys, meningkatkan critical attack dan damage ya guys. Ini dia intinya meningkatkan semua serangan lah ya, meningkatkan semua red. Ini untuk SEO level 4 ya guys, untuk 110. Sedangkan untuk SEO level 5 ya guys ya, untuk SEO level 5 dia nanti dia akan memberikan buff, memberikan debuff, memberikan damage yang besar guys. Jadi menggunakan 5 Holy di level 120 ya guys ya. Saat 5 Holy sudah terbuka, ini tandanya efek dari pasifnya, pasif SEO itu akan menyala ya guys ya. Makanya Mas Jul bilang ini akan sangat OP ya untuk Holy ya. Walaupun pribadinya Mas Jul, Holy-nya Mas Jul masih sangat kecil-kecil ya. Jadi untuk hari ini kan ada banner Holy ya guys ya, Mas Jul ambil untuk Sakura ya guys ya. Tapi Mas Jul belum mulai gacha, mungkin mulai gacanya besok atau lusa ya guys ya. Mau ngumpulin seed dulu ya guys. Makanya Mas Jul menyarankan untuk yang membuat ini DPS Lancer, gunakanlah Holy ya guys ya. Ini rekomendasi Fairy yang pertama ya guys. Karena SEO level 5-nya dia akan memberikan buff, memberikan debuff, memberikan damage yang besar guys. Makanya Mas Jul memberikan nama untuk tim Holy ini adalah Hyper ya. Oke, Hyper Burst ya guys ya. Jadi memang sangat OP untuk nanti 120 itu pasifnya terbuka ya guys ya. Kalau untuk yang SEO 4 itu ya guys ya, SEO 4 jadi dia kan masih belum terbuka pasifnya guys. Jadi kurang lebih dia hanya memberikan efek damage ya guys, belum ada debuffnya ya guys ya. Jadi itu memang tapi untuk yang level 4 sendiri, untuk 4 Holy itu memang sudah cukup berdamage besar ya. Terus terang Mas Jul TS juga menggunakan Holy ya, walaupun damage-nya itu hanya menambah 20%, tapi pada kenyataannya saat kita menggunakan rubah-rubah Fairy di TE itu damage-nya ya lumayan ya guys ya menggunakan Holy itu. Untuk ini ya guys ya, untuk job Lancer Holy itu Mas Jul kategorikan untuk PVP dan PvE ya guys ya. Di sini yang PvE Mas Jul maksud termasuk daily ya. Jadi tidak hanya misal TE dan sebagainya, tapi semua daily ya guys ya, termasuk FR ya. FR Mas Jul rekomendasikan membawa Holy ya. Apalagi kalau kalian misalnya kekurangan BP, rubahlah ke ninja ya guys ya. Tembuskan FR. Misal kalian mau nembuskan FR 130 kan core ya, tanggung di 119. Bawa ninja dan Holy ya guys, Mas Jul jamin tembus guys. Gitu guys. Nah, karena Mas Jul pribadi pun gitu, jadi kekurangan rekomendasi PP ya, karena kalau saat rekomendasi PP di bawahnya itu kan monsternya itu kan tambah susah ya guys ya. Jadi rubah ke ninja itu menambah berapa, 50k BP ya kalau nggak salah ya. Apalagi ninja kanan ya yang petir itu ya, itu kan sakit sekali itu ninja kanan yang petir ya guys ya. Seperti dia Chidori Kakashi ya, itu ya sakit sekali ya. Oke, kembali lagi untuk membahas Lancer ya guys. Jadi Holy itu jadi dia memang pure untuk damage ya guys ya. Jadi dari statusnya aja sudah kelihatan dia itu memberikan efek serangan dan kritikal sebagainya ya guys ya. Oke, yang kedua adalah api ya guys ya. Ini full damage ya guys untuk api ya guys. Tapi di sini Mas Jul nanti akan untuk api Mas Jul memberikan pengertian sendiri ya untuk api ya. Kenapa Mas Jul menyarankan api ya guys ya. Oke, yang pertama api itu memberikan critical damage dan peningkatan critical rate besar ya guys. Memang apa pengaruhnya critical damage dan critical rate? Oke. Untuk critical damage dan critical rate, critical damage itu semakin besar critical damage-nya ya, critical rate itu juga nanti akan semakin besar untuk menghasilkan memungkinkan masuk damage besarnya ya guys ya.
gitu. Makanya untuk api ya guys ya, ini bisa dipastikan itu hampir dia critical terus guys, karena critical damage-nya dia tinggi ya guys ya. Critical damage-nya dia tinggi. Ini ya bisa dilihat ya. Untuk rate critical-nya dia 94 dan critical damage meningkat adalah 50%. Makanya kenapa dia serangannya pasti hampir critical semua guys, atau serangannya mencapai tahap maksimal ya guys ya. Itu adalah api ya guys ya, full damage ya guys. Tapi di sini full api itu kelemahannya dia pasti akan tipis ya guys. Dia Mas sudah pernah mencoba kalau menggunakan api dalam misal dalam top liga ya pasti akan tipis sekali ya guys ya, walaupun memang serangannya itu sakit. Jadi kalau misal kalian ingin menggunakan api dalam PvP seperti top liga atau TR, itu harus memiliki dua kawan yang mampu istilahnya membackup ya, membackup kalian, dan kalian juga mainnya harus hack mekanik ya guys ya. Jadi mainnya harus hack mekanik, apalagi saat level 4 api terbuka pada 120 ya guys ya. Level 4 SEO 4 api itu level 120 dengan 5 api ya guys ya, itu bisa mendapatkan fix critical ya guys ya. Jadi itu memang hampir sama seperti Holy untuk yang sama-sama 4 FF ya guys ya, menambahkan critical dan sebagainya. Ini adalah high damage dan high mekanik untuk api ya guys ya. Seperti yang Mas Ju bilang, ini adalah high damage tapi juga high mekanik. Kenapa high mekaniknya? Karena dia tipis gitu guys. Mas Ju nggak akan berkata kalau menggunakan api itu bisa tebal, enggak ya guys ya. Menggunakan api itu pasti ya tipis guys. Tapi kalau dengan kalian nutupi gameplay kalian, misal kalian pintar untuk menghindar, kalian pintar untuk mekaniknya, bisa membaca istilahnya bisa menghindari setiap serangan, itu berbeda lagi ya guys ya. Makanya Mas Jul bilang untuk menggunakan api adalah hack mekanik ya guys ya. Kesusahannya itu melebihi menggunakan Holy guys. Itu untuk pribadinya Mas Jul ya. Tapi kalau ada yang bilang Mas Jul aku menggunakan api sangat tebal Mas Jul, melebihi air, silakan guys, nggak apa-apa, itu tandanya bagus guys. Kalian bisa membuat sesuatu yang berbeda ya guys ya, itu bagus guys. Ini jadi untuk kategori api, untuk rekomendasi fairy apinya Mas Jul masukkan dalam PvP dan PvE juga ya, walaupun hack mekanik ya guys ya. Walaupun susah ya guys, tapi memang damage yang dihasilkan itu setara lah ya. Apalagi kalau kalian sudah bisa membuka 5 FF ya guys, itu lebih wah sekali, itu sih lebih OP menurutnya Mas Jul. Apalagi kalau untuk TE ya, untuk TE kok sudah bisa SEO 4 ya, 5 fairy api ya, gitu ya guys ya. Lebih gampang kita sebut sesuai dengan seperti Holy aja ya, 5 SEO 5 itu 5 kayak gitu ya guys, lebih gampang ya, jadi nggak keliru-keliru. Kalau di sini api itu menggunakan 5 FF itu SEO 4 ya, kalau Holy kan SEO 5 ya 5 Holy kayak gitu ya guys ya. Oke lanjut guys. Lanjut ya guys ya untuk fairy berikutnya atau yang terakhir ya guys ya. Oke, sebelum itu ya guys ya, ini akan Mas cerita sedikit. Jadi saat SEO 4 terbuka di api itu mendapatkan fix critical ya guys ya. Nah, tapi dengan catatan damage setara dengan musuh ya guys ya. Itu Mas lupa untuk menyampaikannya. Jadi dia akan mendapatkan fix critical ya guys ya, fix critical saat damage serangan musuh itu seimbang. Jadi misal kalian bentrok dengan lawan kalian, damage kalian sama-sama 1000, lalu kalian akan mendapatkan fix critical. Jadi serangan kalian akan berlipat ganda gitu ya guys ya. Oke, untuk yang fairy rekomendasi terakhir ya guys ya, ini adalah tanah guys. Kenapa tanah? Tanah di sini Mas Jul akan sebut balance ya. Mas Jul memilih tanah karena tanah ini balance guys, atau seimbang. Oke, kenapa bisa disebut seimbang guys? Oke, kita bahas langsung ya guys ya. Jadi untuk tanah ini pribadi Mas Jul itu menggunakannya mulai dari 525 ya guys ya, mencoba menggunakan dari 525 sampai 525, dan Mas Jul merasakan
Lancer dengan tanah itu balance ya, seimbang. Jadi dia dari serangan dapat, dari pertahanan pun dapat ya guys ya. Jadi tanah ini dia bisa bukan red. Jadi touch-nya dia tinggi ya guys ya. Nanti kita tinggal cari untuk kritikalnya ya guys ya. Jadi serangan, kritikal, touch dan defense itu seimbang ya, seimbang semua. Jadi dia menyerang juga bagus, bertahan juga bagus ya guys ya. Jadi ini tanah itu memberikan efek touch yang besar, karena semakin touch atau tendensi besar atau anti kritikal besar itu akan mensulitkan musuh untuk memasukkan damage ke kita. Jadi semakin touch kita besar, kritikal musuh juga akan susah masuk gitu ya guys ya. Bisa dilihat dari status sendiri ya guys ya, kritikalnya Mas Jul sini turun jadi 82 ya guys. Jadi kalau menggunakan tanah itu nanti kritikal kita cari ya, istilahnya cari dari kristal, dari IO, dari advance job ya guys ya. Karena touch-nya di sini sudah besar ya guys ya. Gitu. Serangan tak seimbang dengan touch, seimbang dengan kritikal, seimbang dengan defense ya. Cuma di sini HP-nya tidak terlalu tebal untuk tanah ya, karena dia sudah seimbang dengan 4 status itu, dari serangan, dari touch, dari kritikal maupun dari defense. Jadi sangat seimbang ya guys ya. Ini juga rekomendasi sekali untuk kalian, misalnya kalian yang ingin memilih elemen ya guys ya. Tapi di sini dalam arti kata seimbang, dia berarti tidak memiliki damage yang terlalu besar ya guys. Memiliki serangan cukup, tapi tidak memiliki damage yang terlalu besar. Dibandingkan dengan api, dia ya kalah guys. Dibandingkan dengan holy, ya jelas kalah guys. Jadi tanah ini bersifat balance atau seimbang gitu ya guys ya. Jadi dia untuk serangan bisa dapat, untuk pertahanan dia juga dapat guys. Jadi kalau misal dalam top liga atau TR ya guys ya, apalagi Burning Soul ya guys ya, tanah ini Mas Jul rekomendasikan sih ya, karena dia balance guys tipenya. Apalagi kalau Burning Soul kan menggunakan fairy ya, menggunakan fairy itu tanah itu kan escapisnya bisa stun ya, lalu anyelir bisa membuat lambat jalan gitu ya guys ya. Terus Foxglove juga bisa, itu ya, ada Foxglove juga ya sekarang ya untuk di pertukaran ya. Jadi kalian bisa membuat istilahnya tanah itu lebih mudah ya. Jadi sudah ada model apa? Escapist, Foxglove, Anyelir, Marigold ya, 4 ya. Jadi sudah ada 4 fairy tanah ya untuk di istilah pertukaran ya guys ya. Sedangkan kemarin FF season sendiri adalah eri tanah ya. Jadi kalau kalian yang ingin bikin tanah pasti sudah punya 5 ya guys ya. Untuk fairy ini sendiri Mas Jul masukkan hanya dalam PvP ya guys ya. Kalau dalam PvE itu kurang ya guys. Terkecuali untuk rekomendasi yang tanah seperti TE tanah ataupun Flaming Road tanah ya guys. Tapi untuk overall FF ini itu balance guys. Jadi bagus lah menurutnya Mas Jul ya guys ya. Ya, oke guys, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu ya guys ya. Bila ada dalam penyampaian Mas Jul ada yang keliru, silakan komen saja untuk membenarkannya ya guys ya. Oke, dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya. Bila ada yang tanyakan silakan komen atau email saja ke Mas Jul guys. Oke, sekian dulu ya guys ya. See you next time guys. Bye bye.